Selamat siang bagi Bapak Ibu guru hebat Indonesia di bagian timur. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu secara virtual di kegiatan webinar berbagi tentang pemanfaatan portal rumah belajar dalam pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengalaman dan mengajak Bapak Ibu hebat di seluruh Indonesia untuk berpetualang bersama portal rumah belajar. Nah, pertanyaan awal mungkin akan timbul, mengapa harus portal rumah belajar? Di sini saya bisa memberikan beberapa alasan. Yang pertama itu, portal rumah belajar menyediakan bahan ajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Rumah belajar hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era industri 4.0 dan dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru mulai dari PAUD atau pendidikan anak usia dini, SD, SMP, sampai SMA atau SMK. Dengan rumah belajar, kita dapat belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Dan seluruh konten yang ada di rumah belajar dapat diakses dan dimanfaatkan secara gratis. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, baru-baru ini kita baru saja menerima bantuan kuota internet dari Kemendikbud. Nah, laman portal rumah belajar ini bisa kita akses dengan menggunakan bantuan kuota tersebut. Nah, di mana kita bisa mengakses rumah belajar? Nah, portal rumah belajar dapat diakses melalui belajar.kemdikbud.go.id. Nah, seperti apa kita menjadi penghuni rumah belajar? Nah, kita bisa mendaftar akun rumah belajar melalui Google atau Facebook. Nah, jika kita tidak memiliki keduanya, akun Google atau Facebook, kita bisa mendaftarkan diri melalui tautan buat akun. Manfaat rumah belajar. Bagi siswa, manfaat rumah belajar sebagai sumber belajar virtual, pengembangan kreativitas, dan data portofolio siswa. Mohon maaf Ibu Rina. Mohon maaf Ibu Rina, saya salah sedikit. Apakah ada slideshow-nya yang akan ditampilkan Ibu Rina? Oh maaf Pak, ada nih, belum ini Pak ya, maaf ya. Oh ya, terima kasih. Monggo Mbak. Monggo Ibu, dilanjut, silakan. Iya Pak, maaf Pak. Gimana Pak, apa sudah muncul slide-nya? Belum Ibu. Belum? Belum. Oke, gimana Pak? Apakah slide-nya sudah muncul? Sudah Ibu, iya. Silakan di slideshow. Oke Bapak. Oke Ibu. Sudah muncul Ibu. Iya. Maaf Bapak Ibu di seluruh Indonesia, saya juga ini. Kita lanjut dengan manfaat rumah belajar. Jadi bagi siswa, itu rumah belajar mempunyai manfaat sebagai sumber belajar virtual, pengembangan kreativitas, dan data portofolio siswa. Bagi guru, portal rumah belajar itu bisa sebagai sumber referensi pembinaan profesi guru. Nah, apa saja sih fitur utama yang ada di portal rumah belajar? Fitur utamanya itu ada sumber belajar, bank soal, laboratorium maya atau lab maya, dan kelas maya. Nah, sumber belajarnya
Di portal rumah belajar itu dia menyajikan materi ajar berdasarkan kurikulum. Kemudian disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik. Nah, materinya bisa berbentuk gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, dan juga permainan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari konten yang berbentuk video dari sumber belajar. Ini konten yang berbentuk web dan banyak konten lainnya. Kemudian ini adalah konten audionya. Nah, seperti apa langkah-langkah bila kita ingin memanfaatkan konten dari sumber belajar? Yang pertama, kita bisa klik menu jenjang pendidikan. Nah, di situ nanti akan muncul jenjang pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMK atau SMA dan juga LSB. Tinggal kita pilih saja. Kemudian kita klik kontennya. Apakah kita inginkan video atau web atau audio? Nah, kalau kita ingin menginginkan secara online, bisa kita nikmati secara online. Konten-konten tersebut bisa juga kita unduh sehingga kita bisa menggunakannya secara luring atau offline. Berikutnya bank soal. Bank soal ini merupakan fitur kumpulan soal dan materi evaluasi siswa yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Nah, tersedia juga akses soal untuk latihan, ulangan, dan ujian. Kemudian laboratorium maya. Fitur ini merupakan fitur simulasi praktikum laboratorium yang ada disajikan secara interaktif dan menarik, dikemas bersama lembar kerja siswa dan teori praktikum. Nah, ini Lab Maya ini bisa digunakan secara online maupun offline. Nah, di mana kita bisa mengakses kelas Maya Rumah Belajar? Kelas Maya Rumah Belajar itu bisa kita akses di belajar.kemdikbud.go.id/kelasmaya. Nah, kelas Maya ini merupakan sebuah learning management system yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual antara guru dan siswa. Nah, di masa pandemi ini kita sangat cocok menggunakan kelas Maya ini. Nah, kita sebagai guru dapat memberikan bahan ajar yang dapat diakses dan dibagikan dalam bentuk digital, sehingga siswa kita dapat mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Nah, apa sih kelebihan kelas Maya di portal Rumah Belajar? Yang pertama, itu mengutamakan fleksibilitas. Maksudnya, kita bisa berinteraksi dalam waktu yang tepat disesuaikan dengan ketersediaan waktu dan jadwal belajar. Jadi kita bisa setting, misalnya kita buat dalam satu semester atau dalam rentang waktu berapa, kita bisa sesuaikan. Kemudian, kelebihan kedua, memanfaatkan perangkat yang sudah ada dan dimiliki oleh siswa, misalnya laptop atau smartphone. Kemudian, aktivitas siswa tersimpan dalam arsip. Jadi, ada data aktivitas guru dan siswa di kelas Maya tersebut. Kemudian, memanfaatkan perangkat pengelolaan kelas. Jadi, maksudnya ada penilaian dan umpan balik. Kemudian, memberikan kesempatan untuk berkomunikasi banyak arah. Nah, seperti apa maksudnya? Yaitu interaksi dan komunikasi melalui forum diskusi serta berinteraksi. Jadi adanya forum diskusi di sana, di kelas Maya tersebut. Kemudian, siswa belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatan masing-masing.
Selanjutnya, kelebihan selanjutnya adalah guru dapat mengontrol aktivitas siswa meskipun tidak di tempat yang sama. Artinya, guru bisa di sekolah atau di rumah atau di tempat mana saja. Begitu juga dengan siswa, bisa di rumah atau di tempat mana saja yang terkoneksi internet. Nah, apa saja komponen pendukung kelas maya ini? Yang pertama itu ada konten pembelajaran. Jadi, karena pembelajarannya tidak dilakukan secara tatap muka, artinya secara virtual, jadi guru itu harus memberikan materi atau konten untuk siswanya. Nah, bisa saja materi itu bisa kita ambil di sumber belajar, portal rumah belajar, atau sumber-sumber lainnya yang ada di fitur rumah belajar. Kemudian perangkat keras atau hardware. Nah, misalnya itu bisa berupa laptop, komputer, tablet, atau smartphone. Kemudian adanya perangkat lunak atau software seperti LMS dan lain-lain. Nah, kemudian adanya strategi komunikasi. Jadi maksudnya bagaimana peserta didik atau siswa mengikuti pembelajaran, mengerjakan tugas, dan mengikuti ujian. Jadi di kelas maya ini Bapak Ibu guru seluruh Indonesia itu sudah ada tempat kita upload materinya, kemudian tempat pengerjaan tugasnya, kemudian pengumpulan tugas dari siswa, dan juga bisa mengikuti ujian siswanya. Kemudian ada jaringan internet. Nah, kelas maya tidak bisa berjalan tanpa internet. Jadi, ketersediaan internet itu adalah hal yang wajib bagi pelaksanaan kelas maya tersebut. Baiklah Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, selain tadi ada fitur-fitur utama rumah belajar, itu ada juga fitur pendukungnya. Ada fitur pendukung di rumah belajar itu ada buku sekolah elektronik atau BSE. Nah, buku ini berisi buku-buku pelajaran digital yang dapat diunduh oleh siswa dan guru, serta buku pengetahuan umum tentang karya, bahasa, dan sastra. Jadi, buku sekolah elektronik ini bisa kita nikmati secara offline ya, Bapak Ibu bisa kita nikmati secara offline. Kemudian, fitur peta budaya. Nah, seperti apa fitur peta budaya di portal rumah belajar? Yaitu berisi informasi tentang seni, budaya, dan adat istiadat di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya ini ada juga fitur yang menarik, yaitu wahana jelajah angkasa. Nah, ini merupakan sarana belajar tata ruang angkasa. Bagi anak-anak yang ingin melihat seperti apa bentuk planet-planet, nah bisa menikmati fitur belajar di portal rumah belajar ini. Kemudian ada fitur pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, seperti apa fitur ini? Nah, ini merupakan sarana pelatihan daring untuk pendidik atau guru dan tenaga kependidikan. Nah, selain dari fitur-fitur yang telah saya sebutkan di atas, itu ada beberapa aplikasi penyedia sumber belajar yang disediakan oleh Pusdatin, yaitu ada aplikasi TV Edukasi, ada aplikasi Suara Edukasi, dan ada aplikasi M-Edukasi. Selanjutnya, di portal rumah belajar itu juga terdapat EduGame. Jadi, bagi siswa-siswi yang senang dengan bermain game,
tersedia game edukasi yang dapat digunakan sambil bermain game, juga bisa untuk belajar. Di sana ada beberapa, misalnya menyusun bola. Di situ bisa kita lihat, misalnya untuk anak-anak yang belum bisa membedakan angka lebih besar atau lebih kecil, itu bisa menggunakan game tersebut. Nah, tentu anak-anak kita akan belajar asik bersama EduGame di portal Rumah Belajar. Nah, demikianlah pemaparan dari saya, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Rina Elvida atas pemaparannya. Ini luar biasa sekali tadi ya. Saya ada poin-poin penting yang buat saya itu tertarik. Ya, salah satunya adalah bantuan kuota dari pemerintah yang saat ini salah satu akses atau situs yang bisa diakses dari kuota tersebut adalah Rumah Belajar. Benar ya Ibu ya? Iya Pak. Iya, dan ini ada satu lagi, ini M-edukasi tadi. Ini memang sangat luar biasa ini untuk anak-anak saat ini kan belajar di rumah itu kadang-kadang bosan, mereka itu lebih waktunya digunakan untuk main game. Nah, ini ada sarana untuk main game yang seperti dipaparkan oleh Bu Rina Elvida tadi, bermain game sambil belajar. Oke, terima kasih atas pemaparannya Ibu Rina Elvida. Silakan untuk Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya mengenai Rumah Belajar lebih dalam lagi kepada Ibu Rina Elvida, sekali lagi bisa bertanya di menti.com dengan kode 8098505. Bisa dilihat di kolom chat Bapak Ibu semuanya. Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai lebih jauh lagi tentang pemanfaatan Rumah Belajar, bisa bertanya di menti.com dengan kode 8098505. Dan saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu, ini pesertanya hampir 40, tetapi ini yang baru mengisi daftar hadir baru separuhnya. Saya ingatkan sekali lagi untuk Bapak Ibu agar mengisi daftar hadir. Untuk linknya sudah saya share di chat. Insya Allah nanti akan kita undi, ada beberapa peserta yang beruntung nanti akan mendapatkan door prize dari kami. Oke, untuk pemaparan materi yang kedua ini sepertinya Bapak Willem ini sudah tidak sabar untuk berbagi best practice-nya ya. Selamat siang Bapak Willem. Halo Bapak Willem, bisa dinyalakan untuk mikrofonnya. Silakan Bapak Willem. Nah, Oke. Baik Bapak Ibu hebat semuanya, kita menginjak ke acara berikutnya yaitu pemaparan materi yang kedua tentang implementasi STEAM memanfaatkan fitur sumber belajar yang akan dibawakan oleh Bapak Willem Mulder. Saya sapa dengan Bapak Willem Mulder saja ya Bapak ya. Boleh Pak Guntur. Oke, ini luar biasa ini Bapak Willem Mulder, ini merupakan aktivis pendidikan ini juga di komunitas Ruby ya Pak. Ini Ruby ini komunitas di Provinsi Maluku Pak. Enggak, komunitas Ruby ini dia komunitas secara nasional yang mengajak guru-guru orang-orang yang profesional dalam bidangnya untuk berbagi kepada guru-guru yang ada di pulau-pulau di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Seperti Nah, itu. luar biasa Pak. Untuk misalnya Jawa Timur ini saya bisa bergabung juga Pak, tidak Pak? Ini ya. Bisa boleh Pak. Nanti kan ada open recruitment, jadi boleh bergabung siapa saja gitu. boleh bergabung. Luar biasa, luar biasa. Ini pengalamannya luar biasa ini untuk Bapak Willem Mulder. Oke, tanpa kita tunggu lama ya Bapak Ibu semuanya, kita simak untuk pemaparan materi implementasi STEAM memanfaatkan fitur sumber belajar dengan narasumber Bapak Willem Mulder, dipersilakan. Silakan Bapak. Baik.
Terima kasih Pak Guntur. Selamat pagi Bapak Ibu hebat dari seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di hari ini yang berbahagia ini saya akan membawa sebuah materi terkait dengan STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Jadi kalau orang melihat terkait dengan STEM ini pasti berpikir hanya untuk mata pelajaran yang berkaitan dengan matematika dan perhitungan. Jadi tidak semua hal terkait dengan STEM ini cuma terkait dengan hal-hal itu. STEM juga bisa masuk ke dalam ranah sosial, ranah ekonomi, bisa juga masuk. Yang penting ada dari STEM ini memunculkan sebuah solusi. Jadi hari ini saya akan menggabungkan antara STEM ini dengan Pak minta diizin share screen. Jadi di hari ini saya mau berbicara tentang bagaimana kita menggabungkan antara STEM ini dengan pelajaran kita di sekolah. Apalagi saat ini kita ada dalam proses pembelajaran secara jarak jauh karena kendala pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu. Jadi apakah STEM ini kita bisa gabungkan dengan rumah belajar atau tidak? Tentu sekali bisa. Bahkan dengan portal-portal lain juga bisa. Tapi di saat ini saya akan share bagaimana kita menggunakan STEM ini dalam proses pembelajaran. Jadi STEM ini atau biasa kita kenal dengan STEM atau STEM merupakan singkatan dari Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Ini menjadi salah satu metode pembelajaran yang terus populer di dunia, bukan hanya di Indonesia saja, tapi populer di dunia. Metode ini digunakan untuk memberi relevansi yang lebih besar pada mata pelajaran di kelas, karena STEM langsung membahas dunia dan masalah nyata siswa dan masyarakat. Jadi Bapak Ibu, dengan STEM ini kita bisa menggunakan STEM ini di seluruh mata pelajaran yang ada. Kita mengkaitkan dengan proses-proses sains, kita mengkaitkan dengan proses teknologi, engineering, dan matematik. Jadi Bapak Ibu yang mengajar di SD pun bisa mengimplementasikan STEM. Apalagi Bapak Ibu anak sejak usia proses belajar 5 tahun atau 4 tahun yang sudah mulai mengenal bentuk-bentuk, Bapak Ibu bisa menerapkan STEM bagi mereka. Nah, kenapa STEM ini penting diterapkan di sekolah? Karena kita perlu memahami bahwa hal-hal yang terkait dengan STEM yang penting ini, STEM ini berfokus pada isu atau masalah nyata. Jadi setiap pelajaran dia harus bersifat kontekstual. Yang kedua, STEM ini dia merupakan kegiatan yang bersifat inquiry, hands-on, dan open-ended. Jadi, Kurtilas menyatakan bahwa pelajaran itu harus saintifik. Ketiga, STEM ini dikembangkan melalui proses perancangan rekayasa. Jadi, engineering design process, yang dimana siswa senantiasa didorong untuk berkreasi, inovasi, dan menghasilkan terobosan. Jadi ini yang kita mau di proses pembelajaran daring ini. Kita membuat anak melakukan proses belajar secara mandiri, namun dia bisa berkreasi, melahirkan inovasi dan terobosan. Yang keempat, STEM ini dia menerapkan sains dan matematika secara kreatif, efektif, dan kontekstual. Kelima, STEM memungkinkan jawaban jamak dari siswa dan memperbaiki kegagalan sebagai bagian penting dari pembelajaran. Jadi kita melatih bagaimana peserta didik dia bisa terus berinovasi walaupun mengalami kegagalan. Kita harus menginspirasi mereka agar memotivasi mereka agar mereka memperbaikinya dan melakukan yang terbaik. Keenam, STEM ini dia membangun kerjasama, kemampuan bekerja sama. Jadi siswa dia belajar mandiri, dia kemudian melakukan proses kemampuan kerjasama ini. Mengapa STEM itu dia penting, Bapak Ibu? Yang pertama terkait dengan transformasi proses pendidikan. Jadi ada kita bisa
mulai mentransformasi dari proses tatap muka ke daring ini, itu adalah transformasi proses pendidikan. Kemudian menghadapi tantangan teknologi 4.0, kunci dalam kemajuan dan inovasi, penting untuk kesejahteraan, pengembangan SDM, peningkatan kemahiran, pemahaman saintifik. Bapak Ibu, ketika kita menggunakan STEM di pembelajaran, otomatis kita mengajarkan kepada anak bahwa ini loh yang bisa kita buat dari masalah yang kita hadapi, kita bisa mencari solusi secara tepat. Itu juga kita bisa melatih anak-anak kita. Untuk yang pertama, STEM ini dia berkaitan dengan apa kehidupan sains yang bagaimana. Yang pertama ada life science. Life science ini ada dari molekul ke organisme, ekosistem, interaksi energi dan dinamika, hereditas, pewarisan dan variasi sifat, evolusi, kesatuan, dan keragaman. Jadi sejarah juga dia bisa masuk, bukti nenek moyang dan keragaman, seleksi alam, adaptasi, biodiversitas, dan manusia. Jadi ini sains dalam kehidupan. Yang kedua, adanya physical science, materi dan interaksi, misalnya struktur dan ciri materi, reaksi kimia, proses nuklir, kemudian gerak dan stabilitas, gaya dan gerak, tipe interaksi, ya, energi, definisi energi, konservasi transversasi energi, hubungan energi dan gaya, gelombang dan aplikasinya dalam teknologi informasi. Ini bagian daripada physical science. Kemudian Earth dan Space Science, bagaimana proses-proses sains ini ada di bumi dan alam semesta, sistem kebumian, bumi dan aktivitas manusia. Jadi sains bukan berarti hanya terhubung dengan matematika dan fisika saja, tapi bisa juga terhubung dengan mata pelajaran yang lain. Kemudian teknologi dan aplikasi dari sains. Ada bumi, alam semesta, sistem kebumian, bumi dan aktivitas manusia. Ada juga bagaimana kita menerapkan STEM ini dalam pembelajaran. Ada, Bapak Ibu bisa gunakan model pembelajaran yang sudah Bapak Ibu gunakan di sekolah. Bisa pakai flip classroom, bisa pakai blend learning, atau misalnya SOLE, self-organized learning environment. Itu bisa Bapak Ibu gunakan dengan dikombinasikan dengan STEM ini. Jadi yang di sini saya jelaskan terkait dengan project based learning dari Lucas dan Laboirus. Jadi Lucas ini dia menyatakan pendekatan pembelajaran yang dinamis di mana siswa secara aktif mengeksplorasi masalah di dunia nyata, memberikan tantangan dan memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam. Jadi pembelajaran ini melibatkan peserta didik untuk kemampuan merencanakan, merancang, melaksanakan, melaporkan dalam kegiatan proyek yang menghasilkan produk. Jadi kita tidak bisa dalam proses PJJ ini kita tidak bisa memantau peserta didik secara lebih jauh, tapi STEM ini membantu kita bisa mengajarkan kepada siswa untuk belajar mandiri dengan menghasilkan sebuah produk daripada pembelajaran. Kemudian bagaimana STEM ini bisa kita lakukan dalam model PJBL ini? Bisa yang pertama, Bapak Ibu, kita start with the essential question. Kita memberikan pertanyaan esensial yang bisa mengarahkan peserta didik untuk melakukan aktivitas. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu kasih pertanyaan, memberikan pertanyaan kepada siswa, pertanyaan-pertanyaan esensial misalnya, kenapa terjadi COVID-19 ini? Asal-usulnya dari mana? Kemudian bagaimana kita bisa mengatasi COVID-19, meminimalisir proses penyebaran COVID-19, itu misalnya pertanyaan-pertanyaan itu. Yang kedua, ada design a plan for the project. Jadi kita merencanakan aturan mainnya bagaimana, pemilihan aktivitas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi bagaimana, alat dan bahan yang digunakan untuk menyelesaikan penyelesaian proyek itu. Kemudian create a schedule, menyusun jadwal penyelesaian proyek, timeline, deadline, pelaksanaan proyek. Kemudian ada monitor the students and progress of the project. Jadi guru memantau proyek yang dilakukan oleh peserta didik. Pemantauan bisa kita lakukan dengan menggunakan rubrik dalam merekam kegiatan. Misalnya kita menggunakan LMS yang sudah kita punya tadi. Misalnya kita pakai Kelas Maya, misalnya kita pakai Google Classroom, atau LMS lain, Microsoft mungkin.
Kemudian ada access the outcome. Jadi pengujian atau penilaian ketercapaian hasil, mengevaluasi kemajuan peserta didik, memberikan umpan balik tentang tingkat pemahaman. Dan yang terakhir adalah refleksi secara individu dan kelompok terhadap aktivitas dan hasil produk yang dihasilkan. Kemudian untuk model yang kedua dari Leboi-Rose, ini kita pertama adalah tahapannya refleksi. Guru membawa peserta didik untuk memformulasikan masalah dan memberikan inspirasi agar dapat segera mulai menyelidiki investigasi. Jadi Bapak Ibu, di sini kita memberikan pertanyaan-pertanyaan, kita membuat masalah dan memberikan inspirasi agar peserta didik dia melakukan investigasi, baik itu lewat search, lewat sumber belajar, atau search lewat berita televisi atau media cetak lainnya, bisa. Masalah-masalah itu kita cari. Research yang kedua, peserta didik menggali konsep-konsep teori hukum yang dapat dijadikan acuan untuk memecahkan masalah, mengumpulkan informasi dari sumber yang relevan. Di tahap research ini, Bapak Ibu, kita bisa menggunakan fitur yang bisa digunakan secara gratis, baik online maupun offline, yaitu sumber belajar. Di situ Bapak Ibu bisa memberikan sumber belajar ini sebagai bahan untuk anak-anak mencari informasi konsep teori hukum yang dapat dijadikan acuan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga ada discovery. Peserta didik akan menemukan solusi dari masalah yang didapat, kemudian bisa menentukan apa yang masih belum diketahui. Dia bisa menggunakan tadi research tadi. Dari hasil research dan hasil proses penemuan tadi, dia mengaplikasikan. Peserta didik menguji produk pekerjaan proyek yang dirancang dan dapat mengulang sesuai persyaratan atau memilih solusi terbaik. Misalnya Bapak Ibu, tadi saya pertanyaannya terkait dengan COVID-19, bagaimana membuat mengatasi COVID-19, mencegah mata rantai, mengatasi mata rantai, memutuskan mata rantai COVID-19 misalnya. Di situ peserta didik bisa mencari ide, kita pakai masker. Bagaimana siswa bikin masker? Masker yang anti COVID ini. Dari pengetahuan yang dia dapat, kemudian bisa saja membuat alat cuci tangan otomatis dengan menggunakan prinsip hidrolik, ya, prinsip dari fisika fluida. Kemudian terakhir adalah proses komunikasi, mempresentasikan atau mengkomunikasikan hasil akhir produk atau pekerjaan proyek dan menerapkan umpan balik yang membangun. Jadi ini tugas komunikasi, ini tugasnya peserta didik, dia akan mempresentasikan produk yang dia buat kepada melalui video yang dikirimkan kepada Bapak Ibu guru, kemudian dari video itu Bapak Ibu bisa memberikan umpan balik kepada peserta didik. Selanjutnya, ini dia sumber belajar. Jadi sumber belajar ini dia menyajikan berbagai jenis materi untuk siswa dan guru berdasarkan kurikulum terupdate. Materi yang disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk gambar, video, dan animasi simulasi, evaluasi, bahkan permainan. Jadi dari sini tadi di proses pencarian sumber referensi, Bapak Ibu bisa menggunakan sumber belajar karena bisa digunakan secara offline dan online. Jadi itu bisa membantu peserta didik yang sulit dalam keterbatasan jaringan internet, Bapak Ibu. Misalnya ya, saya langsung ke prakteknya, misalnya gini. Saya di prakteknya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal cari saja di sini sumberbelajar.kemdikbud.go.id. Jadi di situ Bapak Ibu bisa langsung terhubung dengan portal sumber belajar. Bapak Ibu yang belum memiliki akun sumber belajar, Bapak Ibu bisa langsung masuk di sini, klik masuk atau login. Bapak Ibu bisa masuk dengan ada beberapa bantuan, ada menggunakan Google, akun rumah belajar, dan menggunakan Facebook Bapak Ibu.
Bapak Ibu juga bisa, kalau belum ada, Bapak Ibu bisa membuat akun sebagai guru dan sebagai murid. Nanti ada dimasukkan nick-nya untuk umum juga. Sebagai guru, Bapak Ibu bisa memasukkan NUPTK yang sudah terkoneksi dengan sistem Dapodik. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu masukkan NUPTK Bapak Ibu, secara otomatis nama depan dan nama belakang Bapak Ibu langsung terisi karena sudah terkoneksi dengan data Dapodik. Lalu bagaimana setelah itu Bapak Ibu bisa masuk dan mencari materi. Ada kontennya, misalnya saya di sini mau cari pembahasannya, masalah yang kita kemukakan adalah masalah pencemaran udara. Bapak Ibu tinggal cari di sini pencemaran. Nanti cari pencemaran di kolom pencarian ini. Bapak Ibu, di sini ada jaga kualitas udara, jaga kualitas air, pencemaran air danau, pencemaran udara. Misalnya kita cari, ada banyak konten di sini, ada konten lainnya lagi. Kita pilih ini. Masalah yang kita hadapi saat ini adalah pencemaran lingkungan. Misalnya ya, kabut asap dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu bisa masuk lalu pilih di sini videonya, bisa di-download agar dinonton secara offline, atau Bapak Ibu bisa bagikan kepada peserta didik lewat WhatsApp dan Twitter dan lain-lain. Atau Bapak Ibu bisa mengirimkan linknya langsung dari copy dari atasnya, search engine-nya. Bapak Ibu langsung copy linknya dikirim ke WA group. Dari hasil tersebut, Bapak Ibu bisa melatih peserta didik untuk mencari referensi, kemudian dia membuat sebuah produk, misalnya untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan. Jadi ini adalah salah satu video terkait dengan STEM ini dia dilaksanakan di sekolah atau dilaksanakan oleh peserta didik. Ini melalui kontes yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu ada Ki Hajar STEM. Jadi ini Bapak Ibu kita bisa lihat bersama-sama. Misalnya masalah yang Bapak Ibu terangkan ini, masalah pencemaran lingkungan terkait dengan masalah kebakaran hutan. Bagaimana Bapak Ibu memunculkan varietas pertanyaan bagi peserta didik. Kamu di sini si anak dimintakan untuk mencari masalah-masalah tersebut dengan mencari berbagai informasi-informasi. Informasi bisa didapatkan dari referensi buku atau referensi sumber belajar maupun secara wawancara. Bapak Ibu. Nah, ini proses dari Sains, Teknologi, Engineering dan Matematik ini dia sedang berjalan Bapak Ibu. Secara tidak langsung, anak akan dilatih bagaimana kemampuannya berkomunikasi. Ini juga bisa dimasukkan ke dalam materi bahasa Indonesia dalam proses mencari informasi ini ya Bapak Ibu.
Jadi apa saja mata pelajaran yang penting dia kontekstual bisa digabungkan dengan STEM, Bapak Ibu. Ya, ini dia Bapak Ibu. Jadi dia menggabungkan antara kompetensi yang didapatkan di matematika untuk mencari berapa luas lahan yang terbakar. Tanpa dia lihat berita, tapi dia menggunakan perhitungan matematis, Bapak Ibu. Jadi dia gunakan kompetensi itu. Jadi proses pembelajaran secara daring Bapak Ibu bisa dilaksanakan dengan tepat sasaran Bapak Ibu. Kalau misalnya kita menggunakan STEM dalam proses pembelajaran yang kita bisa gabungkan juga dengan sumber belajar tentunya. Nah, dari sini peserta didik akan memunculkan ide dengan proyeknya, gagasannya untuk memecahkan solusi, Bapak Ibu. Jadi dia membuat sebuah masker. Iya, Bapak Ibu. Jadi seperti itu, Bapak Ibu, STEM ini bisa kita kaitkan dengan semua mata pelajaran, asalkan mata pelajaran yang materi yang kita berikan itu dia bersifat kontekstual atau dia bersifat nyata, benar-benar terjadi dan bisa dibuat solusinya. Jadi itu terkait dengan bagaimana kita menerapkan STEM yang bisa kita kombinasikan dengan portal rumah belajar, dalam hal ini sumber belajar. Mungkin itu saja. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Oke Pak Guntur. Ya. Terima kasih Bapak Willem Mulder, sangat luar biasa tadi pemaparannya. Sepertinya saya setelah ini akan japri Pak Mulder ini untuk apa itu nanti mempelajari tentang STEM ini. Kelihatannya saya itu tertarik juga, tetapi masih perlu pertanyaan-pertanyaan yang akan nanti saya akan tanyakan secara pribadi. Siap ya Pak ya? Siap Pak, siap. Oke, ini ada beberapa yang menarik dari pemaparan Pak Mulder tadi, Pak Willem Mulder, yaitu yang pertama ini ternyata metode STEM ini bisa dikaitkan dengan mata pelajaran apapun Pak ya. Ternyata tidak hanya desain saja, tetapi bisa di mata pelajaran apapun. Dan ini bisa saya tanya Pak, untuk tadi itu anak kelas berapa ya Pak ya? Itu usia anak SD Pak. Ya, anak SD ini untuk metode STEM ini biasanya diperuntukkan kelas berapa ya Pak untuk yang istilahnya standarnya gitu? Jadi STEM ini sedari
kecil juga sudah bisa ditanamkan, Bapak. Oh, Jadi berarti sampai usia anak SMA pun bisa diterapkan STEM, Bapak Ibu. Jadi terserah Bapak Ibu mau mainnya bagaimana, Bapak Ibu. oh Seperti gitu. itu. Berarti untuk kelas rendah pun sudah bisa diterapkan untuk metode STEM ini, Pak ya? Iya, Bapak. Oke, terima kasih Pak atas pemaparannya. Ini sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu semuanya, bagi yang belum mengisi daftar hadir, ini masih beberapa, ini ada yang belum, ini untuk peserta dengan yang isian daftar hadir belum seimbang, artinya masih ada beberapa yang belum mengisi daftar hadir. Silahkan diisi di daftar hadirnya di bit.ly daftar -H. Untuk linknya saya share di chat group. Juga bagi Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya, silahkan diajukan pertanyaannya lewat menti.com. Sekali lagi, pertanyaan bukan lewat chat, tapi diajukan lewat menti.com dengan kode 8098505. Dengan format pertanyaan, nanti pertanyaan, ditulis pertanyaannya apa, terus nama, dan nomor HP. Jangan lupa Bapak Ibu, sekali lagi untuk pertanyaan bisa diajukan di menti.com dengan memasukkan kode 8098505 dengan format diketik pertanyaannya apa, terus nama, nomor HP. Untuk contoh format saya sudah share di chat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita ke sesi berikutnya, yaitu ini ada sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ini. Saya acak saja ini ya Bapak Ibu untuk pertanyaan yang akan dijawab. Oke, sebentar. Nah, ini sudah dapat satu. Tetapi ini pertanyaan ini tidak ada namanya ini. Mungkin lupa ini. Oke, saya bacakan untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan dari kurang tahu ini Bapak Ibu, siapa ini? Pertanyaannya adalah, mohon penjelasan lebih lanjut tata cara pengembangan keprofesionalan berkelanjutan dengan memanfaatkan portal rumah belajar. Ya, nah ini mohon nanti dijabri ya Bapak Ibu. Ini pertanyaan dari Ibu atau Bapak siapa, sertakan nomor telepon juga. Karena ini di menti.com saya tidak menemukan ini. Nah, namanya siapa? Sekali lagi, ini pertanyaan mungkin ditujukan ke Ibu Rina Elvida. Halo Ibu Rina Elvida, siap untuk menjawabnya ini? Ya, siap Pak. Ya, silakan Ibu dijawab untuk pertanyaan ini. Sekali lagi saya bacakan ulang pertanyaannya. Mohon penjelasan lebih lanjut tata cara pengembangan keprofesionalan berkelanjutan dengan memanfaatkan portal rumah belajar. Ya. Terima kasih. Silakan Ibu Rina. Guntur, saya akan mencoba menjawabnya, yaitu tata cara pengembangan keprofesian berkelanjutan. Itu tadi diperuntukkan untuk pendidik atau guru dan tenaga kependidikan. Nah, ini untuk mengakses fitur pengembangan keprofesian berkelanjutan ini atau PKB pada portal rumah belajar, kita harus mendaftar dulu Bapak Ibu. Jadi kita harus membuat akun pada simpatik atau laman sistem informasi manajemen pelatihan berbasis TIK. Nah, setelah kita membuat akunnya, itu akan muncul dan kita bisa mengklik fitur PKB-nya pada portal rumah belajar. Nah, ketika mendaftar, seperti biasa, kita akan diminta untuk mengisi data diri, Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa mengisi data diri seperti nama, alamat, email kita,
data kepegawaian kita, dan lain-lain. Nah, setelah berhasil kita mendaftar, itu kita bisa langsung masuk ke laman simpatiknya. Jadi bisa menggunakan alamat email dan password yang digunakan ketika mendaftar, Bapak Ibu ya. Jadi kita di situ setelah kita masuk ke akun simpatiknya, setelah berhasil kita menggunakan akunnya, yaitu ada informasi terkait pelatihan di situ. Ada informasi terkait pelatihan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Itu ada misalnya ada seminar atau pelatihan yang tersedia. Nah, bila kita berminat mengikuti pelatihan tersebut, kita bisa mendaftar. Bisa kita mendaftar terhadap pelatihan yang disediakan. Oke, kemudian kita bisa menunggu konfirmasi dari status pendaftaran kita. Apakah diterima sebagai peserta atau tidak? Ya seperti ini Bapak Ibu ya. Apakah diterima sebagai peserta atau tidak? Nah, setelah diterima sebagai peserta, misalnya kita informasi diterima sebagai peserta, kita bisa langsung masuk kelas namanya ya. Ada pilihan masuk kelas Bapak Ibu ya. Ada pilihan masuk kelas. Mungkin bisa klik detil Pak ya, detil. Bentar. Coba. Yep. Nah, di sini ada pilihan masuk kelas, kita bisa langsung masuk kelas. Jadi nanti bisa kita ikut pelatihan, misalnya kita bisa mendownload modul yang tersedia, mengerjakan tugas bila ada tugas yang disediakan. Kita bisa mengikuti aktivitas-aktivitas yang ada di pelatihan yang kita daftar tersebut. Nah, pengembang PKB ini atau pengembangan keoperasian berkelanjutan ini bisa juga pelatihannya berbentuk online dan offline, atau bila disepakati bisa juga terjadi secara tatap muka. Mungkin kalau masa pandemi ini kita pelatihannya tersedia secara daring ya, mungkin tanpa tatap muka. Mungkin untuk sementara seperti itu aja Pak Guntur, penjelasan tentang tata cara pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih pemaparannya, jawaban dari Ibu Rina Elvida. Jadi untuk pengembangan keprofesian kita bisa akses ke simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Benar gitu ya, Bapak? Ya, Ibu Rina Elvida? Ya. Jadi itu Bapak Ibu untuk jawaban dari pertanyaan Pak Putut Adi Nugroho. Ini baru japri saya, ini ada itu pertanyaan saya Pak gitu ya. Mohon untuk Bapak Ibu jika bertanya di menti.com dicantumkan juga nama dan nomor HP agar nanti kita bisa melakukan undian gitu ya, bagi Bapak Ibu yang beruntung akan mendapatkan door prize dari kami. Ini ada beberapa pertanyaan lagi yang sudah masuk. Ini Bapak Ibu, saya pilih lagi. Nah, ini sudah ada masuk lagi satu. Saya baca sebentar ini. Mohon maaf Ibu. Halo, ini Ibu Rina Elvida hilang ini gambarnya.
Oke, ini pertanyaan yang berikutnya ini kelihatannya ditujukan ke Bapak Mulder ini, Bapak Willem Mulder. Siap, Pak ya? Ini dari Siapa siap? Nah ya, ini dari TKS Rina. Dari TKS Rina. Nah, saya bacakan Bapak untuk pertanyaannya, izin share screen juga. Nah, ini pertanyaannya adalah kalau mapel IPS SMP bisa tidak pakai STIM, bisa dikasih contohnya, Pak. Jadi sekali lagi saya bacakan ini, kalau mapel IPS SMP bisa tidak pakai STIM, bisa dikasih contohnya. Jadi materi apa Pak gitu maksudnya. Silakan Bapak Willem, siap untuk menjawabnya. Siap, siap. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari apa tadi Pak? TKS Rina, TKS Rina Pak. Halo Bapak. Halo Bapak Willem, ini sinyalnya putus. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, ini kelihatannya Bapak Willem ini kurang stabil sehingga belum bisa menjawab pertanyaan dari Ibu TKS Rina. Nanti akan saya ulang lagi pertanyaannya untuk dari Ibu TKS Rina. Ini kita langsung ke pertanyaan yang berikutnya ya. Saya akan pilih beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Siti Ekta. Saya bacakan, ini kelihatannya mengenai rumah belajar. Berarti ini akan ditujukan ke Ibu Rina ini. Oke, Ibu Rina siap untuk pertanyaan berikutnya ya, Bu. Sambil menunggu Pak Willem Mulder aktif kembali. Suaranya Ibu Rina. Silakan di-unmute dulu. Oke, saya bacakan pertanyaan dari Ibu Siti Ekta. Ini bagaimana mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar di rumah selama pandemi COVID-19 dengan memanfaatkan rumah belajar sementara anak didik kita tidak semua memiliki HP. Baiklah, saya akan yaitu mengoptimalkan kegiatan tadi Pak, mengoptimalkan kegiatan pembelajaran di rumah selama masa pandemi sehingga sementara anak kita tidak memiliki alat untuk mengakses portal rumah belajar. Itu Pak ya kira-kira Pak ya? Ya, tidak seluruhnya memiliki HP. Ya, tidak memiliki alat ya atau HP yang digunakan untuk mengakses portal rumah belajar. Nah, bila ada anak didik kita yang tidak memiliki HP atau peralatan lain yang bisa digunakan seperti laptop dan sebagainya, itu kita bisa mendownload terlebih dahulu konten-konten yang ada di sumber belajar. Jadi kita download dulu, misalnya kita guru mendownload konten yang ada di rumah belajar, selanjutnya konten yang ada di rumah belajar, misalnya di sumber belajar, materinya apa, jenjang pendidikannya apa, kita bisa memberikan kepada anak tersebut, ya. Jadi konten yang kita download tadi yang bisa dimanfaatkan secara offline bisa dipergunakan untuk mempelajari materi-materi yang memang harus dipelajari oleh siswa tersebut.
menurut saya. Tapi kalau misalnya seperti kelas maya itu memang tidak bisa dimanfaatkan tanpa adanya perangkat pendukung seperti HP tersebut. Tapi kalau konten-konten lainnya, misalnya buku sekolah elektronik, konten-konten yang ada sumber belajar, nah itu bisa dimanfaatkan secara offline dan bisa di-download terlebih dahulu, kemudian diberikan kepada anak-adik kita untuk dipelajari. Mungkin seperti itu, Pak Guntur. Oke, Bu Rina. Berarti untuk walaupun siswa kita tidak mempunyai HP semuanya dalam mengakses rumah belajar, kita bisa memanfaatkan kontennya di rumah belajar tersebut dengan cara mendownload dan nanti kita bagikan ke siswa, seperti itu, Ibu. Ya, seperti itu, Pak. Oke, perlu diketahui Bapak Ibu semuanya untuk konten sumber belajar di rumah belajar tidak hanya berupa video, tetapi juga berupa PDF juga ada, gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti itu sumber belajarnya bisa di-download, kita print, kita bagikan bagi anak-anak yang tidak mempunyai HP. Ini penjelasan dari Ibu Rina. Terima kasih Ibu Rina untuk penjelasannya. Ini apakah Bapak Willem Mulder sudah masuk lagi ini untuk menjawab pertanyaan yang sempat terpending lagi? Yang sempat terpending tadi, apakah Bapak Willem ini kelihatannya belum bisa masuk kembali? Berarti saya acak lagi ini untuk pertanyaan yang untuk Bu Rina ini. Nah ini Bu Rina, nggak apa-apa ya Bu Rina, jawab pertanyaan berulang-ulang nggak apa-apa ya? Nah ini ada pertanyaan lagi dari Ibu atau Bapak ini ya. Nah ini pertanyaan ini ditujukan ke Ibu Rina lagi ini. Saya tampilkan dulu ya Ibu, mohon izin. Ini dari Ibu Sela Kristina Kainama. Mohon izin menampilkan Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, ini apakah penggunaan aplikasi rumah belajar ini berbayar? Nah, ada dua pertanyaan Ibu. Yang kedua, apakah video pembelajaran bahasa Inggris yang disediakan oleh rumah belajar juga menyediakan transkrip videonya? Ini pertanyaan dari Sela Kristina Kainama. Silakan Ibu Rina Elvida untuk menanggapinya. Ya. Baiklah, saya akan mencoba menjawab lagi pertanyaan dari Ibu Sheila ya, Sheila Kristina ya Pak ya. Ya. Tadi pertanyaannya apakah portal rumah belajar ini berbayar gitu Pak ya, seperti itu Pak Guntur? Ya. Nah, seperti itu. Nah, portal rumah belajar ini adalah portal yang disediakan oleh Kemendikbud dan itu dapat diakses secara gratis. Kita hanya memerlukan koneksi internetnya saja. Artinya, kita tidak perlu berlangganan, Ibu. Kita nggak perlu berlangganan membayar seberapa atau dengan jumlah tertentu untuk aplikasi tersebut, tidak. Kita hanya memerlukan koneksi internet saja. Nah, seperti yang saya beritakan tadi, bahwa baru-baru ini itu kita diberi bantuan berupa kuota internet, Bu. Jadi kuota internet dari Kemendikbud ini bisa digunakan untuk mengakses portal rumah belajar. Jadi kita bisa menggunakan bantuan kuota tersebut. Nah, jadi kita tidak perlu mengeluarkan biaya berlangganan ya, seperti berlangganan. Bisa dikatakan ini merupakan bimbel gratis ya Bu ya, bimbel secara daring tapi bisa diakses secara gratis. Nah misalnya mungkin di tempat-tempat umum seperti bandara atau tempat-tempat umum lainnya yang tersedia koneksi internet itu bisa dimanfaatkan untuk mengakses portal rumah belajar. Jadi kita tidak
memerlukan, tidak perlu mengeluarkan biaya yang lain lagi, Ibu. Seperti itu, Ibu. Ibu Rina, untuk pertanyaan yang keduanya, apakah video pembelajaran, misalnya pelajaran bahasa Inggris, itu juga disediakan rumah belajar dan disediakan transkrip videonya? Tadi ada konten yang berbentuk video, Ibu ya. Jadi itu kan tersedia untuk semua pelajaran, termasuk di dalamnya adalah pelajaran bahasa Inggris. Jadi kita bisa memanfaatkan video yang ada tersedia di sumber belajar tersebut. Jadi kita bisa menggunakan video yang ada di sana gitu, Pak. Oh Bisa, ya, Pak. bisa berarti untuk video pembelajaran bisa kita download gitu ya, dan mata pelajarannya tidak hanya mata pelajaran wajib, Bisa tetapi kita, bahasa Inggris juga ada gitu ya, Le. nah, jadi bisa kita download dan bisa kita manfaatkan secara offline, Pak. Bisa kita gunakan secara offline video tersebut. Baik Ibu Rina atas jawabannya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, saya informasikan lagi, ini berdasarkan jawaban dari Ibu Rina tadi, yaitu portal Rumah Belajar ini adalah portal yang gratis Bapak Ibu yang disediakan oleh Kemdikbud. Apalagi saat ini kita sudah menerima bantuan kuota dari Kemdikbud juga, dan itu bisa diakses atau dipakai untuk mengakses portal Rumah Belajar ini Bapak Ibu semuanya. Dan video-video yang berada di sumber belajar di Rumah Belajar itu bisa di-download bebas Bapak Ibu untuk dipergunakan sebagai sumber belajar di pembelajaran Bapak Ibu semuanya. Oke, kita kembali lagi. Ini selamat datang Bapak Willem. Tadi sempat terpental ini ya Bapak Willem. Mohon maaf tadi sempat terpental, Pak, karena jaringan tidak stabil. Oh ya Bapak. Bisa dilanjut Bapak Willem untuk tadi menanggapi pertanyaan dari Ibu Rina tadi. TKS Nina tadi, apakah bisa dilanjut Bapak? Bisa, Pak, bisa. Iya, saya ulangi lagi Bapak ya untuk pertanyaannya. Kalau mapel IPS SMP itu bisa tidak Pak pakai metode pakai STEAM tadi? Bisa dikasih contoh materinya apa Pak? Silakan Pak. Baik, oke. Baik Ibu dari TK Nisa tadi, terkait dengan apakah STEM ini dia bisa kita gunakan di mata pelajaran IPS? Tentu saja bisa Bapak Ibu. Jadi terkait dengan yang penting konsepnya apa? Konsepnya itu bersifat dunia nyata, kontekstual yang benar-benar real terjadi. Misalnya salah satu contohnya dalam mata pelajaran IPS itu terkait dengan perekonomian. Jadi kasusnya gini, banyak badan usaha milik desa di berbagai desa itu punya punya produk, tapi tidak bisa dipasarkan. Kenapa? Alasannya apa? Itu pertanyaannya. Kemudian kita kasih lagi pertanyaan, bagaimana caranya kita untuk memasarkan produk-produk yang ada di desa ke luar? Otomatis kita harus punya kemasan yang baik. Nah, dari kemasan itu, peserta didik akan memikirkan solusinya, kemasan. Jadi kemasan yang baik itu seperti apa? Mereka akan menggunakan pemikiran secara sains dan teknologi, bahkan perhitungan matematis. Bagaimana kalau misalkan kita pakai bahan ini, cocoknya tidak untuk kegiatan perekonomian, bisa menghasilkan produk yang berkualitas atau tidak. Jadi seperti itu Bapak Ibu bisa kita gunakan. Atau materi terkait dengan bentuk bumi, ya Bapak Ibu, terkait dengan gempa bumi. Misalnya kenapa sih gempa bumi terjadi sampai rumah-rumah hancur? Nah, itu misalnya pertanyaannya seperti itu. Lalu solusinya apa? Peserta didik mencari sumber yang terkait dengan materi gempa bumi dan dampak dari gempa bumi. Nanti mereka mencari solusi bagaimana sampai rumah itu dia bisa ada dan tidak bisa, konstruksinya harus kuat dan supaya dia tidak ambruk ketika proses gempa bumi itu dia terjadi. Jadi solusinya adalah mereka membuat miniatur rumah anti gempa. Jadi itu
solusi yang bisa mereka buat. Jadi mereka menghasilkan produk secara pemikiran matematisnya mereka, perhitungannya mereka, bagaimana kalau buat rumah anti gempa ini seperti apa, mereka bisa salurkan ke seperti itu. Lalu dibuatkanlah videonya dikirim ke guru, nanti guru akan memberikan umpan balik terkait dengan produk yang mereka buat. Jadi bahasa Inggris pun bisa kita pakai, STEM, pokoknya semua mata pelajaran bisa, asalkan konsepnya itu kontekstual dan nyata benar-benar terjadi. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih Bapak Willem atas pemaparannya. Berarti ini untuk STEM ini bisa di pelajaran apapun, di kelas apapun Mbak ya gitu ya. Yang penting nyata gitu Pak. Halo Bapak Willem, kelihatannya Bapak Willem terpental lagi. Iya Pak, bisa saja. Oh iya, masih bergabung. Oke. Ini kita masih ada beberapa pertanyaan, Bapak. Ini kita lanjut, masih bisa Pak ya, masih ada waktu ya untuk kita lanjutkan lagi. Siap. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya, Bapak. Ini kelihatannya juga diarahkan ke Bapak Willem. Ini karena ini berkaitan dengan STEM juga. Mohon izin untuk membacakan pertanyaan, Bapak Willem. Ini dari Ibu Diana. Ada pertanyaannya yaitu, nah, saya share screen dulu Bapak Ibu. Mohon izin. Nah ini, menurut Bapak, apakah metode STEM dapat diterapkan untuk siswa yang berkebutuhan khusus dalam meningkatkan minat belajar mereka atau tidak? Ya, ini pertanyaan dari Ibu Diana, Bapak Willem. Jadi sekali lagi saya bacakan. Menurut Bapak, apakah metode STEM dapat diterapkan untuk siswa yang berkebutuhan khusus dalam meningkatkan minat belajar mereka atau tidak? Baik. Nah, untuk Bapak Willem, siap untuk menjawabnya? Oke, Bapak. Oke, silakan Mbak Willem. Baik, Bapak Ibu, terkait dengan apakah siswa berkebutuhan khusus bisa menggunakan STEM atau tidak. Jadi Bapak Ibu, untuk STEM sendiri, kalau menurut saya pribadi, kalau untuk anak-anak berkebutuhan khusus, apabila kita harus menyelidiki dulu, ini mau dikasih ke anak yang kebutuhannya seperti apa. Kan beda-beda itu anak kebutuhan khususnya, ada yang, misalkan kalau Bapak Ibu untuk yang anak-anak dengan kondisi, mohon maaf, kondisi tuli, bisa menggunakan STEM karena mereka memiliki indera yang lain yang bisa dioptimalisasikan dengan proses STEM ini. Namun agak berat untuk kebutuhan khusus yang yang susah untuk mengaplikasikan teknologi, misalnya kayak yang tidak bisa melihat, itu mereka membutuhkan pendampingan khusus. Jadi proses-proses pendampingan itu bisa dilaksanakan. Jadi tergantung sistem Bapak Ibu saja. Jadi pemilihannya secara tepat bagaimana itu terkait dengan prosesnya seperti itu. Tapi kalau saya belum pernah untuk menerapkan ke anak-anak yang berkebutuhan khusus karena memang anak-anak yang saya ajarkan ini untuk sementara belum ada yang berkebutuhan khusus. Kemungkinan kalau misalnya Bapak Ibu mau menerapkan STEM ke anak-anak berkebutuhan khusus, mohon Bapak Ibu menindaklanjuti dulu apa kebutuhannya apa. Jadi kita tidak bisa sembarangan memberikan STEM ini kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan Pak Guntur. Oke, terima kasih Pak Willem atas penjelasannya. Jadi untuk berkebutuhan khusus pun itu tetap bisa dilaksanakan. Gitu ya Pak ya. Tinggal lihat apakah anak itu berkebutuhan khususnya seperti apa. Oke Bapak Ibu semuanya, ini kita tinggal beberapa menit. Ini masih ada beberapa pertanyaan, tetapi nanti mohon maaf Bapak Ibu, nanti pertanyaannya ini kita simpan.
karena ini waktu juga yang terbatas gitu Bapak Ibu. Di sesi-sesi terakhir ini seperti yang di awal saya kemukakan tadi bahwa akan ada undian bagi peserta yang beruntung. Mohon izin Bapak Ibu, ini untuk yang penanya tadi, ini ada 5 penanya yang sudah dijawab oleh narasumber kita. Nanti bagi pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab, kita akan teruskan ke narasumber agar nanti ditanggapi. Baik Bapak Ibu, kita ke sesi berikutnya yaitu pengundian bagi penanya tadi yang beruntung akan mendapatkan door prize dari kita. Izin share screen Bapak Ibu. Ini ada 5 penanya yaitu ada Pak Putut Adi Nugroho, ada TKS Nina, ada Siti Ekta Budianti, ada Ibu Sela Kristina, dan ada Ibu Diana. Kita undi Bapak Ibu untuk yang beruntung yang akan mendapatkan souvenir dari kita. Oke, Ibu atau Bapak ya ini ya, Ibu TKS Nina. Tadi untuk di format pertanyaan belum ada nomor HP-nya. Mohon Ibu TKS Nina nanti bisa japri saya juga nanti untuk nomor HP-nya gitu ya. Dan ini sekali lagi ada door prize juga untuk partisipan, untuk peserta yang sudah mengisi daftar hadir. Ini juga saya akan undi Bapak Ibu. Saya klik untuk yang peserta beruntung mendapatkan door prize dari kami. Kita mulai Bapak Ibu. Selamat buat Ibu atau Bapak ini ya, Ibu kelihatannya ini Ibu Natabita Neite. Nanti akan mendapatkan door prize dari kami insya Allah gitu ya. Oke, demikian Bapak Ibu serangkaian acara yang telah kita laksanakan dengan baik. Sekali lagi saya ucap terima kasih kepada kedua narasumber hebat kita, Ibu Rina Elvida dan Bapak Willem Mulder. Terima kasih. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu hebat semua yang telah berkenan hadir dalam acara virtual majelis ilmu ini. Mohon maaf bagi pertanyaan yang sudah masuk dan belum sempat terjawab di forum ini. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita teruskan ke kedua narasumber hebat kita yang nantinya insya Allah akan direspon gitu ya. Baik Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu juga kita harus mengakhiri majelis ilmu ini. Saya Guntur Saliksa Utama sebagai moderator juga mewakili kedua narasumber. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sikap. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sesi foto dulu Pak, boleh? Boleh, oke. Silakan sesi foto dulu. Ibu Bapak jangan out dulu Bapak Ibu ya semuanya. Kita sesi foto dulu. Silakan Ibu bergaya bebas gitu ya. Oke, ini yang screen pertama. Saya foto dulu. Silakan Bapak Ibu ekspresikan ekspresinya gitu ya, kegembiraannya. Oke, sebentar Bapak Ibu, ini untuk yang screen kedua. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sudah Pak Willem, kita sudah sesi foto juga. Sudah selesai. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah hadir dalam acara ini. Semoga ilmu yang didapatkan dari kedua narasumber kita, Ibu Rina Elvida dan Bapak Willem Mulder, bermanfaat bagi kita dan dapat kita aplikasikan dalam pembelajaran yang nyata. Terima kasih. Saya sampaikan dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin undur diri dari room Bapak Ibu semuanya.
Terima kasih Bu Helo. Helo, selamat.